Wa qala ba'duhum, dan telah berkata, wa qala lan wis ngendika sapa ba'duhum, mau gaya santri apa gaya umum. Wa qala lan wis ngendika sapa ba'duhum, sekaline para ulama, at-tauhidu utawi tauhid iku yujibu majibakan apa tauhid al imana ing atase anakne iman. Tauhid itu kata para ulama mewajibkan adanya iman, harus ada iman. Orang yang mengatakan bertauhid maka dia harus beriman. Maka kalau bahasa orang sekarang, anak-anak muda Gen Z, bullshit kalau ada orang mengatakan tauhid tapi tidak beriman. Harus beriman, bertauhid itu. Wa qala ba'dhum, kata para ulama, at-tauhidu yujibul imana, adapun tauhid itu yujibu mewajibkan al-imana atas keimanan. Artinya orang kalau mengaku bertauhid dia harus punya keimanan, harus beriman. Faman la imana lahu la tauhid lahu. Faman maka utawi sopone wong iku la imana lahu, kang ora nono iman iku maujud ing atase ikulah man, iku la tauhid lahu, ora nono tauhid iku maujud ing atase ikulah man. Siapa yang tidak punya iman maka dia tidak bertauhid hakikatnya. Jangan ngaku-ngaku bertauhid kalau ternyata imannya lemah. Kan sekarang orang bertauhid itu hanya simbol dengan cara curug kaluhur kio namun dipoto seolah-olah bertauhid, tapi kelakuan memberontak ya, atau kelakuan mengambil hak orang lain atau menipu. Gak bisa mengatakan tauhid tapi tanpa iman. Iman dulu. Wal imanu yujibu syari'ata, lan utawi iman iku majibakan apa ikulah iman asyari'ata ing syariat, dan iman itu mewajibkan adanya syariat. Orang kalau ngaku beriman ya harus bersyariat, mengamalkan syariat. Jadi siapa orang yang beriman tapi tidak bersyariat maka berarti dia tidak beriman, lemah imannya, batal. Ngaku beriman tapi tidak mengamalkan syariat, kita nih bertauhid kepada Allah. Nggak perlu sholat kita, yang penting eling kepada Allah. Yang nggak sholat nggak eling berarti. Waktunya puasa, oh kita mah nggak puasa seperti kalian katanya. Ya, kita mah boleh ngudud katanya gitu kan, boleh makan. Yang penting kita nih puasa nafsu katanya. Itu nggak puasa nafsunya. Kata Gusti Allah jangan makan, jangan minum, jangan ngudud gitu kan. Tetap saja nafsunya ngelawan, ngeberontak kepada Allah, apalagi kepada pemerintah yang sah di negeri kita Indonesia. Betul. Ke Gusti Allah aja ngelawan. Banyak orang yang sok-sok beragama tapi ternyata nggak bener, syariat ditinggalkan. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhid lahu, dan siapa yang tidak bersyariat maka sesungguhnya tidak ada iman dan tauhid pada dirinya. Bohong dia ngaku beriman, ngaku bertauhid, Indonesia bertauhid, Indonesia beriman, tapi nggak pakai syariatnya. Atau termasuk orang-orang yang justru menyalah-nyalahkan syariat. Syariat yang benar dibid'ah-bid'ahkan. Membacakan Al-Quran untuk ahli kubur, menghadiahkan bacaan Quran untuk mayit dianggap tidak sampai, sedangkan ini ada keterangannya. Bahkan di dalam kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, mereka adalah ulama kebanggaan orang yang Wahabi. Itu Wahabi yang selalu menyalah-nyalahkan amaliyah kita, padahal di kitab ulamanya ada. Tapi kenapa kok mereka mengingkarinya? Aneh kan, di kitab ulamanya ada tapi mereka mengingkari. Wasyari'atu tujibul adaba, dan adapun syariat itu tujibul adaba, mengharuskan adanya adab. Jadi dalam mengamalkan syariat itu harus pakai adab. Contoh sholat ya. Faman la adabalahu, maka utawi sopone wong iku la adabalahu, kang ora nono adab, lahu iku maujud, kedua ikulah man, ikulah syariatalah. Orang yang tidak punya adab dalam bersyariat maka sesungguhnya dia tidak punya syariat, tidak bersyariat orang itu sebetulnya. Wala imanalahu, dan tidak beriman. Wala tauhidalahu, dan tidak memiliki ketauhidan pada diri orang tersebut kalau tidak punya adab. Gini deh contoh, saat kita sholat
Ada orang yang sholat Gusti nu Agung, Masya Allah cepat banget. Dan saya pernah mengalami bermakmum kepada yang seperti ini. Gusti, ya Allah, sholat isya, maghrib apa isya waktu itu, isya, sholat isya, keteteran saya. Allahu Akbar, keteteran segitu. Saya Al-Fatihah sudah saya wasol gitu kan, masih keteteran. Saya masih belum selesai nih Al-Fatihah wasol, orang itu sudah i'tidal sampai Allah liman hamidah. Aduh kumangu dah gitu. Akhirnya saya bermakmum, aduh keteteran. Ada yang begitu. Dan pernah saya juga sholat ngikut tarawih, tapi bukan di sini, di daerah Subang. Pas kebetulan kunjungan ke daerah Subang, ikut tarawih. Akhirnya saya nggak bisa melanjutkan. Di Karawang juga pernah, di Karawang pernah ngikut. Kebetulan saya diminta tausiah malam nuzulul Quran, tapi yang imam tarawih bukan saya, yang lain. Pada saat saya jadi makmum tarawih keteteran, akhirnya saya munfarid saja sholat tarawihnya sendiri di belakang. Aduh, Masya Allah, bisa-bisa cangkeng kapak beletrok ya teh, ya boyo pak beletrok atau pletrok, bisa-bisa gitu. Akhirnya saya munfarid. Ya biarkan mereka yang pengen goncang, selele. Ya Allah. Nih, adab sholat tuh pakai adab. Diriwayatkan bahwasannya pernah ketika Rasul di dalam masjid bersama para sahabat, dakhala rajulun ilal masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Fasalla, kemudian dia sholat. Menurut para ahli hadis, sholatnya 4 rakaat. Ini sholat yang jenisnya 4 rakaat, entah zuhur, entah asar, entah isya. Lalu kemudian falamma faragha, tatkala si rajul tersebut selesai dari sholatnya, aqbala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menghadap kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama alaihi, dan Rasulullah dan orang itu mengucapkan salam kepada Nabi. Lantas faraddahu salama, Rasulullah menjawab salamnya, wa alaikas salam. Thumma qala, kemudian Rasulullah berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo balikan lagi, salat lagi karena kamu tadi belum salat. Padahal dia sudah salat 4 rakaat. Kemudian dia salat lagi. Salat, ketika sudah selesai, dia datang lagi kepada Rasul mengucapkan salam, tapi enggak dijawab oleh Rasul salamnya. Karena tadi yang pertama kan sudah. Ini sudah selesai sholat, menghadap lagi kepada Rasul, salam lagi. Rasul tidak menjawab salam, malah Rasul mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo balik lagi, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat tadi. Padahal sudah 2 kali nih sholat, belum dikatakan sholat oleh Rasul. Kemudian orang itu fasalla, sholat lagi 4 rakaat. Ketika sudah selesai menghadap lagi kepada Rasul, mengucapkan salam, tapi enggak dijawab oleh Rasul, maka Rasul justru mengucapkan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Enggak jawab salam, tapi langsung nyuruh sholat lagi. Ayo balikan lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat. Tadi sudah 3 kali kan? Akhirnya dia sholat lagi, pengulangan yang ketiga. Setelah mengulangi yang ketiga, berarti total 4 kali sholat. Dia kemudian menghadap kepada Rasul lagi, mengucapkan salam, tapi tidak dijawab oleh Rasul. Tapi Rasul mengatakan yang serupa, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo balik lagi kamu sholat karena tadi kamu belum sholat. Akhirnya orang itu sudah bingung. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi zat Allah yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran. Tidak ada lagi yang lebih baik yang bisa kulakukan dari apa yang telah kulakukan tadi. Ma ahsana minhu, tidak ada yang lebih baik lagi dari apa yang telah kulakukan tadi ya Rasul. Itu sudah yang terbaik yang aku bisa. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepadaku bagaimana tata cara salat yang benar. Kata lelaki tersebut. Maka Rasul kemudian berkata, dari mulai jika engkau idza tawadda'ta fa ahsin wudu'aka, jika engkau berwudu, baguskan wudu'mu, ya. Kemudian thumma kabbir, kemudian kamu bertakbirlah, kemudian faqra ma tayassara minal Qur'an, baca bagian Al-Qur'an terlebih Al-Fatihah.
dalam keadaan tumakninah hatta tatma'inna, lalu kemudian tsummarka, dan rukuklah engkau hatta tatma'inna raki'an, sehingga kau benar-benar tumakninah saat ruku. Tsumma tadil hatta ta'tadila qiyaman, kemudian bangkitlah untuk i'tidal sampai benar engkau jejak dalam kondisi berdiri tegap dalam keadaan yang tumakninah juga. Tsumma sujud, kemudian rukuklah engkau hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau bisa tumakninah pada saat sujud. Tsumma jlis, kemudian duduklah engkau, sama seperti itu terus sampai selesai. Rasulullah mengajarkan, maka faf'al, lakukanlah olehmu seluruhnya, kullaha kadzalik, seluruh salatmu itu seperti itu. Maka kemudian dalam riwayat yang lain, pernah Rasulullah melihat ada orang masuk ke dalam masjid lalu salat, ternyata salatnya itu seperti burung gagak mematuk bangkai, begitu cepat, cetuk cetuk cetuk, ya. Lantas Rasul mengomentari, siapa yang mati dengan keadaan sholat seperti itu, maka famata mitatan jahiliyatan, atau dalam riwayat yang lain, famata fi ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dia mati di luar agama Nabi Muhammad. Sholat padahal, tapi kelakuannya kayak burung gagak mematuk bangkai. Maka kalau mati, matinya di luar agama Nabi Muhammad orang seperti itu. Karena yang dimaksud terlebih adalah sholat fardunya. Kalau kualitas sholat fardunya begitu, waduh, saya juga pernah bermakmum, ya, di Depok kejadiannya. Allahu Akbar. Oh, keteteran benar, masya Allah. Semua jamaah waktu itu kan rombongan beberapa mobil, yang akhirnya keteteran, ya dikodok lagi sama saya akhirnya sholat itu. Ya wallahu a'lam, urusan dia dengan Tuhannya. Yang jelas kita sudah ngaji, tahu aturannya, nya pakai. Karena kita ini menghadap Allah sholat itu, betul tidak? Sekarang gini deh, kita ngadep ke gubernur atau ke presiden, ke Pak Prabowo, jangan kagok ya, kita ke Pak Prabowo, tapi kita kemudian sikapnya gurung gusuh di hadapan Pak Prabowo gitu kan, kursi tarik set gitu, duduk set, kemudian bangkit set gitu kan, minum cok kolok depan Pak Prabowo. Nah, diajak makan, kemudian ada kue dimakan nih, cok 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 gitu. Kira-kira gimana? Diusir sama pas pampres, jelema gelo dibawa ke istana negara, jangan gitu, gitu kan? Nah kalau yang ngusirnya Gusti Allah gimana? Kalau ada orang mengatakan itu makom syariat, lah Rasulullah makomnya apa? Syariat kita nih, syariat Islam dari siapa kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW, betul? Kalau kita tidak ittiba kepada Nabi Muhammad, mau ngikutin siapa? Makanya jangan orang gila yang diikutin, Nabi Muhammad yang diikuti. Betul? Setuju tidak? Syariat ini dari Nabi Muhammad, yang diikuti ya Nabi Muhammad. Melalui jalur periwayatan dari perawi-perawi yang terpercaya. Kalau perawinya tidak dipercaya, apalagi tukang bohong, masa diikuti? Ya. Kita masa berguru kepada yang seperti itu, termasuk kepada Wahabi yang suka bohong. Hadisnya ada, dalilnya ada, perilaku ulama salafnya ada, dia katakan tidak ada. Maka orang yang ikutin Wahabi, mohon maaf, punten-punten, gak punya akal sehat. Karena apa? Sudah jelas keterangannya ada, diamalkan oleh para salafus soleh. Kata Wahabi tidak dilakukan oleh salafus soleh, pendusta. Kita yang ikuti orang-orang Wahabi, berarti kita ini adalah korban ditipu. Masa mau terus-terusan udah tahu ditipu, ya nggak apa-apa, ditipu terus nggak apa-apa. Saya malu untuk sadar begitu. Kita ajak supaya sadar, jangan ditipu, nggak apa-apa lah. Saya sudah kadung ditipu, ditipulah terus nggak apa-apa, kata orang Wahabi gitu kan, oleh ustadz-ustadznya ditipu terus.
Jadi bersyariat itu harus pakai adab. Sama dengan baca Quran nih, ngaji. Yang biasa baca Quran, kalau kita megang mushaf Al-Quran, jangan sampai disimpan di kaki. Kita sih bersila pakai kain sarung, tapi Quran disimpan di kaki, haram, dosa. Itu enggak pakai adab. Kemudian bawa Quran pada saat kita jalan, Quran kayak bawa tas kresek sampah biasa aja begini, ya, melenggang biasa, bawa Quran, itu tidak punya adab. Jadi yang kemudian nyimpen Quran di lantai, itu nggak beradab. Jangankan gitu, ada Quran kalamullah, kemudian handphone disimpan di atas Quran, aduh, itu nggak beradab, nggak beradab itu. Quran itu harus lebih dimuliakan dibandingkan ponsel kita, ya. Jadi orang bersyariat, ngaku juga beriman dan bertauhid tapi tidak punya adab, sesungguhnya la syari'atalah wala imanalah wala tauhidalah. Sesungguhnya dia tidak bersyariat sebetulnya. Dia juga tidak beriman, dia juga tidak bertauhid. Bohong pengakuannya. Fahadza kulluha nususun sharihatun. Dan adapun semua ini, keterangan ini, ketentuan ini, itu sharihatun, sudah jelas keterangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta athar para sahabat. Wa aqwalun muayyadatun binuril ilhami, dan merupakan qaul-qaul atau ucapan atau ungkapan-ungkapan yang dikuatkan dengan nur ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya petunjuk Allah. Mufassihatun bi'uluwi makanatil adabi, yang menerangkan atas luhurnya kedudukan budi pekerti. Di dalam Al-Quran bahkan sampai dikatakan bahwa Rasulullah SAW disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung wahai Nabi Muhammad. Musarrihatun bi anna jami'al a'malid diniyati, yang menjelaskan atas sesungguhnya seluruh amal-amal agama, amal-amal yang berupa agama, nilai yang bernilai agama amal tersebut, qalbiyatan kanat au badaniyatan au fi'liyatan, entah itu berupa amal badaniyah. Amal badaniyah itu sholat, ya, puasa, itu amal badaniyah. Kemudian pergi ke masjid, amal badaniyah. Menolong orang lain, amal badaniyah. Bekerja untuk mencari nafkah yang halal, itu juga ibadah. Jadi yang overtime niatkan itu adalah tambahan ibadah, ya. Talabud duit faridatun ala kulli muslimin, fa amma overtime sunnatun muakkadatun liman istata'a ilaihi sabila. Amin. Jadi ya benar, ibadah bahkan bisa menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapuskan dosa itu oleh sholat. Inna minadz dzunubi dzunuban, kata Rasul, sesungguhnya di antara berbagai dosa ada beberapa dosa la yukaffiruhas salatu walas shaumu walal hajju. Ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh salat, puasa, haji. Illal humum fi talabil ma'isyati, kecuali bisa dihapuskan oleh susah payahnya, jerih payahnya mencari penghidupan yang halal. Kerja, yuk kerja. Ojo males, jangan males, kerja. Apa maning wong lanang kudu kerja. Nah, ya. Orang yang bekerja, panjenengan mau kerja, mau sip siang, sip malam, sip banget deh juga nggak apa-apa. Ya. Niatkan pada saat mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, niat aku berjuang mencari nafkah yang halal karena Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan langkahku menjadi penghapus dosa. Itu bisa terjadi kalau niatnya benar.
Thalabul ilmi juga kalau niatnya nggak benar mah nggak akan diberikan rahmat, nggak diridhoi oleh Allah. Man talabal ilma liyujaziya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha. Siapa yang thalabul ilmi tapi tujuannya untuk melampaui para ulama supaya lebih hebat dibandingkan para ulama yang lain, ingin melampaui para ulama yang lain, ingin mengungguli para ulama yang lain, tujuannya begitu. Atau untuk minteri orang-orang bodoh, orang awam dipinteri oleh dia, atau untuk menundukkan pandangan orang lain kepada dia, artinya supaya hanya dapat followers kah, atau supaya dia itu menjadi orang yang populer kah, hanya untuk popularitas, maka adkhalahullahu nar. Kalau tujuan thalabul ilminya seperti itu, apalagi cuma dompleng apa namanya, pansos, panjat, gua mah cuma pansos aja ngajinya ya, supaya dianggap dekat. Nanti kalau sudah dianggap dekat kan lumayan banyak income. Kalau sudah seperti itu, adkhalahullahu nar, Allah akan masukkannya ke dalam neraka. Gitu. Aku ngajinya kan supaya nanti aku bisa selfie. Kalau pas selfie nanti aku bilang aku ini orang dekatnya. Wah, nanti akan pasti dipakai oleh orang banyak income. Gitu kan, apapun lah. Maka Allah tidak ridho. Itu thalabul ilmi. Apalagi cuma thalabul duit. Ini yang thalabul, yang faridotun itu thalabul duit apa thalabul ilmi sih sebetulnya? Dua-duanya, Pak. Allah tuh nggak egois sebetulnya, cuma kadang kitanya sendiri nggak bisa mengikuti keinginan Allah. Buktinya Allah nggak egois gini, ketika tujuan utama kita harusnya akhirat, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata, kelanjutannya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadikanlah dunia itu ya, yang Allah jadikan sebagai sarana untuk kalian, fasilitas dari Allah. Jadikan fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kalian itu, tujukan untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata. Jadikan itu tujuannya adalah untuk keselamatan akhirat, bekal akhirat. Ukhrawi tujuan utamanya. Barulah Allah menunjukkan kebijaksanaannya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian lupakan bagian kalian di dunia. Kalian boleh kok pelesiran ya, boleh ke Cikolek, boleh ke Cikolek ya, ke Tangkuban Parahu boleh, arek parahuna dibalikeun deui ge supaya henteu nangkup, supaya nangkarak kajen sok ya, tajongan we deui tah parahuna kan baheureuan ditajong cenah ku sangkuriang lain. Ayeuna buktikeun maneh murid kula, hayo tajong deui bisa teu, abong teu cantengan teh jempol paling ge boleh, hayo sok rek ka mana, tapi ajak aing atuh euy. Ulah sorangan-sorangan bae pelesir teh ya, ai wayahnya susah we datang ka guru. Duh Sayyid ya, abdi teh kumaha ya kan, itu teh acan diangkat janten karyawan tetap, saya belum diangkat jadi karyawan tetap. Oh enggak, doakan saya supaya jadi karyawan tetap. Kadang saya tuh dilema, punya murid yang jadi karyawan tetap, ari saya hayang eta murid teh jadi direktur, vice presiden. Ya muridnya ge embung tuh hayangna jadi karyawan tetap wae. Aduh, lieur aing mah nya. Kumaha dakwah rek berkembang coba ge arembung jara di direktur manajer teh embung. Doakan saya menjadi karyawan tetap. Ini penentuan final nih katanya. Nanti ada penilaian. Mudah-mudahan saya jadi karyawan tetap. Satu sisi saya harus memenuhi permintaannya sebagai seorang muslim, nulungan, didoakan. Tapi satu sisi saya ge dasarua manusia. Aduh, saya punya keinginan nih murid-murid saya tuh jadi manajer, direktur gitu kan. Iya. Mentana salah tuh dah ge. Jadi karyawan, nah kita bener diangkat, alhamdulillah jadi karyawan, tetap jadi karyawan teh naik-naik.
Ya Allah. Coba kan alun jara di direktur manajer mah dakwah juga kan bisa disupport dengan baik. Mantap gitu. Bi anna jami'al a'malid diniyati qalbiyatan, kana entah itu berupa amal qalbiyah. Amal qalbiyah itu apa? Amal qalbiyah itu zon, persangkaan kepada Allah. Kita harus punya adab, jangan suuzon kepada Allah. Kalau saat ini keinginanmu belum diberikan oleh Allah, maka jangan suuzon kepada Allah, karena kata Allah, nahnu biqadri dhanni abdi bi. Aku tergantung sugesti, keyakinan, prasangka hambaku kepadaku. Ada kalanya persangkaan kita ini jadi doa. Kalau kita buruk persangkaan kepada Allah, seolah-olah kita minta keburukan terjadi kepada kita. Tapi kalau kita husnuzon kepada Allah, sugestinya yang kuat, bagus, optimis, maka suatu saat Allah akan datangkan keinginanmu, bahkan bisa lebih baik daripada apa yang kau minta tersebut. Seperti kita juga selain zon, selain persangkaan kepada Allah, kepada manusia, kemudian juga kesabaran. Jangan nggak sabar, keikhlasan. Itu semua adalah amal-amal qalbiyah, amal qalbu. Au badaniyatan, ataupun amal badani, physically seperti sholat, puasa. Qauliyatan, ataupun ucapan kita harus dengan adab. Au fi'liyatan, gitu. Ataupun perbuatan, perilaku kita, semuanya tentu harus dengan adab. La yu'tabaru, maka tidak dianggap ora den wilang-wilang apa syai'un sewiji-wiji min haiku saking ikulah madhkur. Jadi kalau kita beramal qalbiyah, beramal badaniyah, qauliyah, fi'liyah, ucapan kita, perilaku kita, kalau tidak pakai adab, itu tidak dianggap, gak ada artinya, seolah-olah gitu ya, tak berarti. Illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyati, kecuali jika ada perilaku tersebut, qalbiyah, badaniyah, qauliyah, fi'liyah, itu berkesesuaian dengan bagusnya budi pekerti. Kalau memang senantiasa diliputi atau dihiasi dengan budi pekerti yang baik. Qalbu kita dihiasi dengan budi pekerti yang baik, kemudian amal badaniyah, amal qauliyah, ucapan, amal fi'liyah, perilaku gerak-gerik kita, kalau semuanya itu dihiasi dengan budi pekerti yang baik, maka kita akan menjadi budi doremi. Wal mahamidis sifatiyati, dan juga harus memiliki sifat yang terpuji. Kalau kita ingin berarti semua tindak tanduknya, zahir batin kita kalau ingin berarti, maka harus berkesesuaian dengan sifat-sifat terpuji. Wal makarimil khuluqiyati, dan akhlak-akhlak yang mulia. Bi anna tahliyatal amali, karena sesungguhnya menghiasi amal, maes-maesi perilaku, bil adabi, dengan adab, ajilan ing dalam mangsane saiki, karena sesungguhnya menghiasi amal-amal dengan adab pada saat ini di dunia itu alamatu qabulihi ajilan. Bedakan, kalau bahasa Arab tuh beda dikit, maknanya beda. Kalau ajilan sekarang, kalau ajilan nanti, ya, waktu yang akan datang. Kalau ajilan saat ini, cepat, waktu yang cepat. Kalau ajilan nanti yang akan datang. Kalau di dunia kita bisa menghiasi perilaku kita, amal-amal yang tadi dengan adab saat ini di dunia, maka itu tanda kalau ada orang ketika di dunianya setiap perilakunya, amal perbuatannya, qalbiyahnya, badaniyahnya, qauliyahnya, fi'liyahnya selalu diliputi, dihiasi dengan akhlak yang mulia, itu tanda qabulihi ajilan, bahwa akan diterimanya amal tersebut ajilan, nanti di hari kiamat. Wa bi annal adaba, dan dengan sesungguhnya, karena sungguhnya adab itu
kama yahtaju ilaihil muta'allimu fi ahwali ta'allumihi, sebagaimana adab itu dibutuhkan oleh seorang pencari ilmu pada setiap tingkah belajarnya. Yatawaqqafu alaihil muallimu fi maqamati ta'limihi, maka adab juga berlaku bagi seorang pengajar, seorang guru. Bukan cuma menuntut murid yang beradab, tapi guru juga harus beradab. Karena kalau gurunya tidak beradab akan ditiru oleh murid-muridnya. Tapi kalau gurunya beradab, insya Allah muridnya juga bisa meniru. Karena hal yang baik belum tentu bisa ditiru dengan sempurna oleh murid, tapi hal yang buruk murid bisa lebih hebat menirunya. Awas, hati-hati. Kebaikan tidak mudah untuk ditiru, paling ditiru juga tidak akan semuanya bisa meniru. Tapi kalau keburukan, mereka si murid bisa melampaui keburukan sang guru. Kalau guru memberikan contoh yang buruk, maka jadilah uswah hasanah. Ketika murid atau seorang pelajar butuh adab dalam semua tingkah lakunya, maka guru pun sama, harus punya adab sebagai guru. Pada setiap proses pengajarannya, guru harus punya adab. Sedikit lagi ya. Walamma balagot rutbatul adabi ila hadhil martabati, dan tatkala sampai walamma balagot lan samangsane nalikane tumeka apa rutbatul adabi duwure tingkatan adab ila hadhil martabati tumuka maring ikilah martabat, dan tatkala sampainya ketinggian adab itu pada martabat yang seperti ini, pada martabat yang mulia, wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatan, dan ketentuan kriteria detailnya adab itu belum jelas, da'ani ma ra'aitu min ihtiyajat talabati ilaihi, maka aku atau menarik bagiku, condong atas hal yang aku memandang berupa butuhnya para pelajar itu kepada adab. Maksudnya begini, maka aku tertarik untuk melihat berbagai macam adab yang dibutuhkan oleh para pelajar. Kata Mbah Hasyim Asy'ari ini, tatkala adab itu derajatnya sampai sedemikian mulianya, akan tetapi ketentuan-ketentuan kriteria detailnya adab itu belum jelas, maka aku tertarik untuk meneliti adab-adab apa saja yang dibutuhkan oleh para pencari ilmu. Wa usri takrori tauqifihim alaihi, dan aku tertarik untuk menggali, gitu loh, menggali da'ani ma ra'aitu, maksudnya aku tertarik untuk menggali, gitu, melihat, menggali, maksudnya menggali keterangan tentang susahnya angele takrori tauqifihim alaihi, tentang susahnya mengulang-ulang atau membolak-balikkan pelajar atau para pencari ilmu itu untuk menuju kepada adab. Susahnya membolak-balikan para pelajar itu supaya kembali kepada adab itu perlu digali. Kesulitan untuk bisa mengarahkan para pencari Tuhan, para pencari jalan Tuhan itu untuk kembali kepada adab harus digali apa metodenya yang tepat, karena tidak mudah, karena itu kan karakter, perlu treatment. Ila jami'i hadhir risalati
menuju seluruh risalah ini. Tadhkiratan, risalah artinya ini kitab yang tipis ini, yang ringkas ini. Perlu dalam kitab yang ringkas ini harus dipaparkan yang lebih spesifik gitu loh. Treatment untuk memberikan pendidikan adab kepada orang yang mencari jalan Tuhan. Karena orang yang mengaji itu mereka sedang mencari jalan Tuhan, jalan menuju keridhaan Allah. Dari mana? Hadis Rasul. Kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang melakukan perjalanan menuju tempat menggali ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kemudian kata Rasul, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi hamba Allah yang baik, maka Allah akan memahamkan dia dalam agama. Dan tidak mungkin seorang paham agama kecuali dengan cara belajar. Al ilmu bit ta'allum, kata Rasul, ilmu itu harus dengan cara proses belajar mengajar. Maka orang yang datang ke pengajian hakikatnya orang yang sedang ditunjuk, dipilih oleh Allah menjadi hamba yang baik. Anda semua yang hadir pada saat ini adalah hamba-hamba pilihan yang akan dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang terbaik. Dan Anda yang datang ke majelis ilmu, ya, bukan hanya ke sini kemudian ke majelis setiap malam Jumat contohnya, atau setiap malam Rabu, yang akhwatnya juga hari Selasa sorenya, maka Anda sebetulnya sedang didorong, diberjalankan oleh Allah, dituntun, dibimbing oleh Allah menuju jalan-jalan surgawi dengan mudah nanti. Semoga istiqomah, amin. Dan kata Mbah Hasyim Asy'ari, perlu saya uraikan di sini penjabarannya. Tadhkiratan li nafsi sebagai bentuk pangeling-eling kanggo diri pribados sauranjeun teh kitu. Walil qasirina, dan juga untuk orang yang kadue wong kang cendek angan-angan, maksudnya untuk orang yang wawasannya dangkal. Min abna'i jinsi, dari anak-anak sejenisku, maksudnya adalah bagi manusia. Jenis manusia kan Mbah Hasyim Asy'ari teh. Wasammaituha, dan aku menamakan risalah ini dengan nama Adabul Alim wal Muta'allim. Nafa'allahu biha, semoga Allah memberikan manfaat dengan risalah ini fil hayati, dalam kehidupan di dunia ini, wa ba'dal mamati, dan kehidupan setelah kematian. Innahu waliyul hasanat, sungguhnya Allah lah yang memberikan pertolongan atas segala macam kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bishawab.